Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divani Mupliha Dewi Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada penyakit pneumonia dengan dosen pengampu Ibu Erna Safariah, Magister Keperawatan PhD. Halo semuanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pneumonia. Apa itu pneumonia? Pneumonia adalah inflamasi akut yang mengenai jaringan paru-paru yang ditandai dengan demam, batuk, dan kesulitan bernapas. Seperti napas cepat, ditandai dengan ditemukannya terikan di dinding bagian dada bawah. Nah, di sini juga pneumonia adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi pneumonia. Bisa menimbulkan gejala yang ringan dan berat. Beberapa gejala umumnya ditandai dengan penderita pneumonia adalah batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pneumonia juga dikenal dengan istilah paru-paru basah. Pada kondisi ini, infeksi menyebabkan peradangan pada kantong-kantong udara atau alveoli di salah satu atau kedua paru-paru. Akibatnya alveoli dipenuhi cairan atau menahan sehingga membuat penderita sulit bernapas. Nah, di sini juga ada penyebab dan gejala pneumonia. Pneumonia dapat disebabkan oleh infeksi, bakteri, virus, dan jamur. Beberapa virus yang umumnya menyebabkan pneumonia adalah virus influenza, respiratory system virus atau RSV. Sementara jenis bakteri umumnya menyebabkan pneumonia adalah gejala cukup bervariasi. Namun, umumnya pneumonia ditandai dengan ciri-ciri paru-paru basah seperti batuk berdahak, demam, menggigil, sesak napas, nyeri dada ketika bernapas atau batuk, mual dan muntah, nafsu makan akan menghilang, serta tubuh menjadi. Di sini juga ada pencegahan primer. Pencegahan primer bertujuan untuk mencegah terjadinya pneumonia sejak awal dengan mengurangi faktor risiko yang menyebabkan infeksi. Langkah-langkah pencegahan primer meliputi ada imunisasi atau vaksinasi. Di sini vaksinasi terbagi menjadi 3. Vaksinasi pneumonicus untuk mencegah infeksi akibat bakteri Streptococcus pneumonia, salah satunya penyebab pneumonia yang paling umum. Dan yang kedua ada vaksinasi influenza, pencegahan pneumonia yang disebabkan oleh infeksi virus influenza yang dapat memperburuk kondisi saluran nafas. Dan yang ketiga ada vaksinasi Haemophilus influenza tipe B atau HIB jika dapat mencegah infeksi pneumonia yang disebabkan oleh bakteri. Nah, yang kedua ada membersihkan tangan, mencuci tangan dengan sabun secara teratur untuk mengurangi penularan kuman yang dapat menyebabkan pneumonia. Dan yang ketiga yaitu menghindari merokok. Merokok melebihkan sistem kekebalan tubuh dan dapat memperburuk fungsi paru-paru, meningkatkan risiko terkena infeksi saluran pernapasan termasuk pneumonia. Dan yang keempat ada menjaga kesehatan secara umum. Menjaga kesehatan secara umum seperti menerapkan pola makan sehat, cukup tidur, dan olahraga, dan mengonsumsi makanan yang tinggi zat besi, serta untuk mencegah terjadinya stres, peningkatannya dalam tubuh. Dan yang kelima adalah mengendalikan polusi udara. Pengendalian polusi udara ini mengurangi paparan terhadap polusi udara baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan rumah yang dapat memperburuk kesembuhan seperti yaitu terjadinya paru-paru. Nah, di sini juga ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder bertujuan untuk mencegah perkambuhannya pneumonia atau untuk mendiagnosa pada tahapan awal agar pengobatan bisa dilakukan secara lebih cepat
Beberapa langkah yang termasuk dalam pencegahan sekunder adalah yang pertama ada deteksi dini dan screening. Di sini pemeriksaan kesehatan secara rutin, terutama untuk individu yang beresiko tinggi. Misalnya ada lansia, ada penderita penyakit jantung, diabetes, atau penyakit paru obstruk kronis. Pemeriksaan meliputi yaitu ada tes darah, foto rongsen pada dada, dan pemeriksaan sputum atau dahak. Di sini ada yang kedua ada pengobatan cepat pada infeksi saluran pernapasan atas, pengobatan infeksi saluran napas bagian atas dengan tepat seperti pilek atau batuk untuk mencegah penyakit infeksi ke paru-paru. Dan yang ketiga ada pengobatan penyakit kronis dengan baik bagi pasien yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, asma, atau penyakit jantung. Kontrol penyakit secara ketat dengan mengikuti rekomendasi medis untuk mencegah komplikasi yang dapat memicu pneumonia. Nah, di sini juga ada pencegahan tersiernya. Apa sih itu pencegahan tersier? Pencegahan tersier berfokus pada pemulihan pasien yang sudah terkena pneumonia dan pencegahan komplikasi lebih lanjut serta mengurangi dampak jangka panjang dari penyakit ini. Langkah-langkahnya yaitu meliputi yang pertama ada rehabilitas paru. Apa sih itu rehabilitas paru? Rehabilitas paru yaitu program rehabilitas paru-paru untuk membantu pasien yang pulih dari pneumonia, terutama mereka yang mengalami penurunan fungsi paru-paru. Ini dapat meliputi latihan pernapasan, fisioterapi dada, dan konseling. Dan yang kedua ada pencegahan komplikasi. Pencegahan komplikasi ini mematuhi untuk komplikasi seperti abses paru, sepsis, atau gagal napas, dan memberikan perawatan lanjut yang diperlukan. Dan yang ketiga ada perawatan suportif. Apa aja di perawatan suportif? Pengobatan suportif seperti terapi oksigen atau ventilasi mekanik jika diperlukan untuk pasien yang mengalami kesulitan bernapas setelah pneumonia. Dan yang keempat ada pengelola kondisi penyerta, yaitu memaksakan pengelola yang tepat untuk kondisi penyerta lainnya seperti gagal jantung atau diabetes yang bisa memperburuk pemulihan pasien. Nah, jadi kesimpulannya yaitu pencegahan pneumonia dilakukan pada berbagai tahap, mulai dari pencegahan primer yaitu menghindari infeksi, dan pencegahan sekunder yaitu mendekati dan mengobati lebih dini, hingga pencegahan tersier yaitu mengurangi dampak dan komplikasi setelah infeksi. Upaya pencegahan ini sangat penting untuk menurunkan upaya terjadinya pneumonia, peningkatan kesehatan masyarakat, serta mengurangi